Cari kerja, rasanya kayak masuk labirin gak ada pintu keluarnya. Ditolak terus, rasanya kecewa banget. Aku harusnya ada di mana sih? Gampang banget rasanya buat ngerasa tersesat, ngerasa gak berharga. Apa aku kurang pinter? Kurang ahli? Mulai deh muncul rasa ragu. Aku tahu aku harus cari cara buat maju. Temanku nyaranin buat belajar komputer. Katanya itu masa depan. Awalnya sih ragu. Aku bisa nggak ya? Aku tarik napas dalam-dalam terus daftar kursus. Ternyata aku seneng. Makin banyak yang aku pelajari makin pede juga. Dunia baru terbuka buat aku. Ada kesempatan di perusahaan startup teknologi. Bukan sih kerjaan impian, tapi kayaknya langkah yang tepat. Deg-degan, tapi semangat juga. Beberapa minggu pertama, semua terasa serba cepat. Muka-muka baru, istilah-istilah baru, tantangan baru. Rasanya kayak main kejar-kejaran terus. Tapi aku semangat buat belajar dan berkembang. Kadang suka muncul rasa ragu. Rasa ragu ini bisa datang kapan saja, terutama saat kita sedang menghadapi tantangan baru atau situasi yang belum pernah kita alami sebelumnya. Aku suka bandingin diriku sama rekan kerja yang kelihatannya jauh lebih berpengalaman. Melihat mereka yang tampak begitu percaya diri dan kompeten, seringkali membuatku merasa kecil dan tidak berdaya. Muncul deh rasa nggak percaya diri. Perasaan ini bisa sangat mengganggu, membuatku merasa seolah-olah aku tidak cukup baik atau tidak akan pernah bisa mencapai level yang sama dengan mereka. Aku harus ingetin diri sendiri kalau semua orang juga mulai dari nol. Setiap orang memiliki perjalanan mereka sendiri, dan tidak ada yang langsung menjadi ahli tanpa melalui proses belajar dan pengalaman. Nggak apa-apa kok, belum tahu semuanya. Ketidaktahuan adalah bagian dari proses belajar, dan setiap kesalahan yang kita buat adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Nggak apa-apa kok minta bantuan. Meminta bantuan bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa kita berani mengakui keterbatasan kita dan berusaha untuk menjadi lebih baik. Aku belajar buat fokus sama kemajuan aku sendiri, selangkah demi selangkah. Setiap langkah kecil yang kita ambil membawa kita lebih dekat ke tujuan kita, dan penting untuk merayakan setiap pencapaian, sekecil apapun itu. Aku juga belajar untuk lebih sabar dengan diriku sendiri. Proses ini membutuhkan waktu, dan penting untuk memberikan diri kita ruang untuk beristirahat dan memulihkan diri. Aku mulai mencari sumber-sumber inspirasi dan pengetahuan yang bisa membantuku berkembang. Buku, seminar, dan workshop menjadi alat yang sangat berguna dalam perjalanan ini. Aku juga menemukan bahwa memiliki mentor atau seseorang yang bisa memberikan bimbingan sangat membantu. Mereka bisa memberikan perspektif baru dan membantu kita melihat potensi yang mungkin kita lewatkan. Dengan menetapkan tujuan yang jelas dan realistis, aku bisa lebih fokus dan termotivasi. Setiap tujuan kecil yang tercapai memberikan dorongan untuk terus maju. Pada akhirnya, yang terpenting adalah menghargai setiap langkah dalam perjalanan ini. Setiap pencapaian, sekecil apapun, adalah bukti bahwa kita terus bergerak maju dan berkembang. Bagian 5. Menemukan nilai dalam setiap pekerjaan. Perubahan perspektif. Aku mulai lihat nilai dalam pekerjaanku. Awalnya, aku merasa pekerjaan ini hanya rutinitas harian yang membosankan. Namun, seiring berjalannya waktu, aku mulai menyadari bahwa ada banyak hal yang bisa dipelajari dan dihargai dari setiap tugas yang aku lakukan. Meskipun bukan kerjaan impian, aku belajar banyak hal berharga. Setiap hari, aku mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan baru dan memperdalam pengetahuan di bidang yang mungkin sebelumnya tidak aku minati. Aku mulai melihat bahwa setiap tantangan yang aku hadapi adalah peluang untuk tumbuh. Aku jadi bagian dari tim, ikut berkontribusi untuk sesuatu yang lebih besar. Bekerja dalam tim mengajarkan aku tentang pentingnya kerjasama dan komunikasi. Aku belajar bahwa setiap anggota tim memiliki peran penting dan kontribusi mereka sangat berarti untuk mencapai tujuan bersama. Aku sadar, setiap pekerjaan itu ada tujuannya. Setiap tugas yang diberikan, sekecil apapun, memiliki dampak yang signifikan terhadap keseluruhan proyek. Aku mulai menghargai setiap detail dan menyadari bahwa pekerjaan ini membantu aku untuk menjadi lebih teliti dan bertanggung jawab. Setiap pekerjaan ngajarin kita sesuatu. Dari setiap kesalahan, aku belajar untuk tidak mengulanginya. Dari setiap keberhasilan, aku belajar untuk terus berusaha lebih baik. Mentorship yang aku terima juga sangat berharga, memberikan aku panduan dan inspirasi untuk terus berkembang.
Nggak selalu soal nemuin pekerjaan yang sempurna, tapi soal nemuin pelajaran dan perkembangan dalam setiap pengalaman. Setiap langkah kecil yang aku ambil membawa aku lebih dekat ke tujuan yang lebih besar. Aku belajar bahwa perjalanan ini adalah tentang pertumbuhan pribadi dan profesional, dan setiap pengalaman, baik atau buruk, adalah bagian dari proses itu. Bagian 6. Kekuatan gairah. Mencintai apa yang kamu lakukan. Dalam hidup, kita seringkali terjebak dalam rutinitas sehari-hari yang membuat kita lupa akan hal-hal yang sebenarnya kita cintai. Namun, menemukan dan mencintai apa yang kita lakukan bisa menjadi kunci untuk hidup yang lebih bahagia dan bermakna. Setelah makin nyaman sama pekerjaanku, aku mulai eksplor hobi di luar kerja. Aku ikut grup menulis, mulai fotografi lagi. Menulis dan fotografi memberiku cara baru untuk mengekspresikan diri dan menemukan kebahagiaan di luar pekerjaan sehari-hari. Aku bertemu dengan orang-orang baru yang memiliki minat yang sama, dan ini membuka mataku pada dunia yang lebih luas. Aku sadar, kerjaan gak harus jadi segalanya. Ada banyak hal di luar sana yang bisa memberikan kita kebahagiaan dan kepuasan. Menghabiskan waktu untuk diri sendiri, berjalan-jalan di taman, atau sekadar bersantai di rumah bisa memberikan kita ketenangan dan kebahagiaan yang tak ternilai. Penting punya hobi yang bikin kita semangat, yang bikin kita senang. Hobi seperti melukis, bermain musik, atau berkebun bisa menjadi pelarian dari stres dan tekanan sehari-hari. Mereka memberikan kita kesempatan untuk mengeksplorasi kreativitas dan menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana. Hobi ini bisa jadi penyemangat dan inspirasi dalam hidup kita. Mereka memberikan kita tujuan dan alasan untuk bangun setiap pagi dengan semangat baru. Ketika kita mencintai apa yang kita lakukan, baik itu pekerjaan atau hobi, kita akan menemukan kebahagiaan dan kepuasan yang sejati. Jadi, temukan apa yang kamu cintai dan lakukan dengan sepenuh hati. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan melakukan hal-hal yang tidak kita cintai. Mari kita mulai mencintai apa yang kita lakukan dan menemukan kebahagiaan dalam setiap langkah perjalanan kita. Bagian 7. Bersyukur atas perjalanan, setiap langkah berarti. Kalau ngelihat ke belakang, aku bersyukur sama semua penolakan, jalan memutar dan tantangan. Semua itu udah ngebawa aku ke tempat yang seharusnya. Semua itu udah membentuk aku, bikin aku lebih kuat, lebih tahan banting. Setiap langkah bahkan kesalahan itu bagian dari perjalanan. Dan akhirnya aku mulai nikmatin perjalanannya. Bagian 8. Merangkul masa depan. Terbuka untuk kemungkinan. Aku nggak takut lagi sama hal yang belum pasti. Aku rangkul semuanya. Aku terbuka sama kesempatan baru, petualangan baru. Aku tahu aku punya kemampuan dan ketahanan buat hadapin apapun yang terjadi. Masa depan penuh kemungkinan, dan aku siap buat eksplor semuanya. Bagian 9. Pesan penyemangat. Kamu pasti bisa. Kalau kamu ngerasa tersesat atau putus asa sama perjalanan kariermu, ingatlah kamu nggak sendirian. Perjalanannya mungkin berliku, tapi kamu yang nentuin. Percaya sama dirimu sendiri, terus belajar, terus berkembang, terus kejar hobimu. Jangan pernah nyerah sama mimpimu. Kamu pasti bisa.